Saya, Maria, saya melihat bahwa kita nggak bisa membandingkan antara Indonesia dengan Singapura, karena Singapura negara yang kecil, bergantung kepada industri jasa dan perdagangan utamanya gitu ya. Sedangkan kita adalah sebuah market yang besar dan yang utamanya lagi bahwa Indonesia ini kita sama-sama ketahui adalah domestic based economy, sehingga Indonesia mempunyai kekuatan sendiri untuk bangkit dan ini yang harus diyakini oleh pemerintah. Seperti halnya yang terjadi di Cina, Cina itu juga saya melihat bangkitnya juga utamanya di drive dari ekonomi dalam negeri dia. Ya. Jadi tetap masih ada harapan ya, walaupun tetap memang kalau dikatakan Agustus mulai fully reopen tadi, itu dalam artian kegiatannya ya, tetapi ekonominya tidak serta-merta langsung kembali normal begitu. Menurut Anda mungkin atau tidak Indonesia kemudian melakukan kegiatan ekonomi aktif atau reopeningnya di bulan Agustus secepat itu? Kalau dari kacamata pengusaha seperti apa? Melihat dengan kondisi COVID-19 yang sampai saat ini hari per harinya pertumbuhannya masih cukup tinggi pada Mek. Iya, kalau menurut saya ini memanage antara pandemi dengan memanage ekonomi ini harus dilakukan dengan cara yang paralel, secara paralel dan secara dinamis. Tidak bisa kita menunggu secara ekstrim yang ini dulu baru yang itu gitu. Ini harus dilakukan secara paralel. Nah, kalau memang itu dilakukan dengan kedisiplinan yang ketat dalam eksekusinya, menurut saya memang ekonomi harusnya sebaiknya memang dibuka kembali. Tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dengan tetap memperhatikan daerah-daerah tertentu yang masih red zone itu harus diberikan treatment atau perlakuan yang khusus gitu. Kalau secara ideal, apakah benar bisa di Agustus ataukah sebenarnya lebih baik ditahan dulu baru nanti 2021 mungkin di awal tahun kita baru bisa akan benar-benar fully reopening ekonomi nih Pak Damek? Kalau dari dunia usaha ditanya, pandangannya udah pasti lebih cepat, lebih baik. Karena memang tidak bisa, bisnis itu seperti orang naik sepeda. Kalau suruh berhenti, dia walaupun dikendalikan seperti apapun akan jatuh. Jadi nggak mungkin kalau suruh nahan sampai tahun 2021. Jadi memang lebih cepat, lebih baik. Kalau bisa Agustus, itu juga akan bagus. Tetapi tetap dengan memperhatikan tadi, yang sudah saya sampaikan di depan, protokol kesehatan, red zone harus dikelola secara terpisah gitu dan sebagainya. Kalau melihat dengan apa yang terjadi di Singapura dan Indonesia berbeda. Kalau Indonesia kan memang kita sangat fokus sekali terhadap konsumsi ya Pak Damek ya. Ini jadi motor utama pertumbuhan ekonomi kita begitu. Nah di tengah kondisi saat ini yang kita ketahui bahwa daya beli masyarakat ini masih cukup rendah begitu. Nah seperti apa pandangan Anda melihat kondisi yang terjadi sementara penopang terbesar di perekonomian kita adalah konsumsi. Ini seperti apa Pak Damek? Ya konsumsi memang dalam situasi sekarang tidak bisa terlalu diandalkan sebagai panglimanya. Menurut saya yang masih bisa berbuat cukup proaktif adalah dari pemerintah. Government spending harus dikeluarkan. Ya seperti contoh aja anggaran-anggaran pemerintah kalau ada satu kementerian yang anggarannya 19,5 triliun baru keluar sekitar 1,5% sampai dengan bulan 6 gitu, itu kan menunjukkan bahwa memang ada keterlambatan yang luar biasa. Dan itu kalau dikeluarkan itu kan jadi sebuah stimulus. Ini menurut saya semacam kayak pump priming policy seperti tahun 1930-an itu relevan untuk dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Karena memang kita adalah ekonomi domestik, ekonomi konsumsi yang memang harus di-trigger supaya pasarnya bangkit kembali gitu.